Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan penggunaan software Maple ya. Bisa dilihat ya di tampilan share screen-nya ya. Di sini saya sudah mendownload software yang namanya Maple ya, di mana kita akan menggunakan software ini untuk operasi persamaan diferensial ya. Jadi kita sekarang coba. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana persamaan diferensial itu selalu menguraikan solusinya ya, yang umum dan khusus ya secara manual ya, matematis. Nah, sekarang dengan menggunakan software. Nah, kalau di sini tampilan awalnya seperti ini ya. Ini menu startup-nya ya. Sini ya, kalau misalnya mau memulai mengerjakan itu kalian bisa klik new worksheet di sini ya. Nanti masuk ke worksheet baru di sini. Ya di sini. Nah, ini kosongan ya, di lembar kerja kosongan. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Maple ini adalah program komputer untuk komputasi, simbolik dan numerik serta bahasa pemrograman yang multiparadigma. Ini dulu dibuat di Kanada ya, di mana perangkat lunak ini mencakup beberapa bidang komputasi, misalnya buat matematika simbolik, analisis numerik, pemrosesan data, visualisasi, dan lain-lainnya. Jadi Maple ini mempunyai menu toolbox yang mencakup Maple Sim, menambahkan fungsionalitas untuk pemodelan fisik multidomain dan juga pembuatan kode. Jadi fiturnya banyak ya untuk Maple ini, tidak hanya untuk matematis saja, jadi bisa juga untuk hal-hal lain ya. Cuma pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan untuk sesuai dengan yang materi mata kuliah kita ya, untuk operasi analisis numerik yang persamaan diferensial. Jadi kapasitas Maple untuk komputasi simbolik mencakup tujuan umum dari sistem komputer aljabar, misalnya ia dapat memanipulasi ekspresi matematika dan menemukan solusi simbolis untuk masalah tertentu seperti yang timbul dari persamaan diferensial biasa dan juga parsial. Nah, di sini kita akan coba menggunakan software Maple ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam mencari suatu persamaan diferensial. Contoh di sini saya ada soal ya. Tentukan solusi umum dan khusus dari persamaan diferensial berikut menggunakan software Maple. Yaitu 3Y double aksen ditambah 2Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Dan diketahui pada saat Y dengan X sama dengan 0 itu nilainya 1 dan Y aksen ya. Y aksen pada saat X 0 itu sama dengan 1. Jadi dicari persamaan umumnya. Jadi pertama-tama kita tulis restart dulu ya. Nah, ini selalu dibuat. Nah, ini fungsinya nanti ketika kita ingin memodifikasi listing program yang kita buat di sini, itu tinggal kita klik enter aja. Jadi command restart ini gunanya kita bisa modifikasi listing program yang kita masukkan di worksheet-nya. Nah, kemudian di sini ya, untuk memasukkan persamaan diferensialnya yang tadi di soal itu yang ini, kita masukkan persamaan ini ke dalam Maple-nya ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita masukkan command-nya OD1. OD ini command untuk masukkan persamaannya. Nah, jadi kita menggunakan tanda titik 2 dan sama dengan ya ketika ingin masukkan suatu fungsi ya ke dalam Maple worksheet-nya. Jadi titik 2 sama dengan ya. Kode 1 ini jenis command-nya ya untuk masukkan persamaan, baru pakai titik 2 sama dengan ya untuk masukkan fungsinya. Kemudian kita masukkan sesuai yang di soal tadi ya.
Saya cek dulu soalnya. Nah, jadi kalau mau memasukkan persamaan, jangan lupa diawali dengan kurung kurawa ya. Nah, terus kita lihat soalnya 3Y aksen ditambah 2Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Oke. 3Y aksen, 3 diferensial karena kita ini masukkan persamaan diferensial, jadi tambahkan komen diferensial sini. Terus dalam kurung Y X, X, X. Kenapa 2 kali X-nya di sini? YX ini adalah persamaan diferensialnya ya yang akan kita diferensialkan. Kemudian X ini ada 2 karena dia pangkat 2 ya, double aksen ya di soal. Ini ya. Kemudian ditambah bentar. Lihat soalnya lagi. 2Y aksen 2. Nah, 2 ini konstanta ya, konstanta di depan persamaan diferensial. Jadi sebelum kita masukkan persamaan diferensial, kita tuliskan dulu konstantanya. Jadi di sini 2, kan tadi di soal 2Y aksennya. Jadi diferensial, tulis ulang diferensialnya. Y, X, X. Nah, 1 kali aja X-nya, karena dia cuma pangkat 1 ya. Nah, ini kan 12-an pangkat 2, ini pangkat 1. Ditambah 3. Ya, tambah 3. 3 YX. Gini. Ya, tidak ada diferensial karena di di persamaannya itu hanya konstanta saja. Nih. Ya, hanya konstanta di sini. Jadi yang ada diferensialnya itu yang ada variabel independennya ya, ada variabel Y-nya. Ya, gitu. Jangan lupa di kurung kura tutup. Kemudian supaya berhasil jangan lupa diberi tanda titik koma di. Jadi setiap memasukkan koman itu jangan lupa diberi titik koma. Ya. Jadi saya lupa di sini. Di restart. Nah, jadi kita enter, muncul persamaannya 3D kuadrat per DX kuadrat. Ini dalam bentuk derivatifnya ya. Ini double aksen tadi ya, turunan 2 kali, tambah yang 2YX ya, 1 kali penurunan tambah 3YX. Oh, maaf, saya lupa, sama dengan 0. Ini ya. Jadi 3Y kuadrat, 3Y aksen tambah 2Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Ya. Jadi begini cara menuliskan persamaan diferensialnya ke dalam mapelnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari solusinya? Ya, bagaimana mencari solusinya? Nah, jadi komannya adalah solve and solution ya. Titik 2 sama dengan, terus perintahnya adalah desolve ya, desolve seperti ini. Terus masukkan kode 1 ya, yang persamaan ini. Gitu. Titik koma jangan lupa untuk mengakhiri. Nah, ini adalah uraian dari solusi umumnya. Ya. Ya, X sama dengan eksponensi pangkat minus X per 3 dikali C1 sin 2 akar 2X per 3 ditambah C2 cos 2 akar 2X per 3. Terlalu rumit ya.
Saya ganti aja lah soalnya. Ini konstantanya 1, ini 3, ini 3. Terus saya enter lagi. Ini juga saya enter. Ini 2. Ini. Nah, ini aja. Tadi solusi terlalu rumit ya, sampai pakai non-linear ya, yang sinus cosinus. Ini aja. Jadi kita ganti dulu soalnya. Ini y exert. Ini 3. Ini 2. Oke ya, saya ganti dulu. Karena ini masih contoh pertama, ya nggak usah yang ini dulu ya, bentuk solusinya. Yang rumit. Tapi sebenarnya kalaupun nanti bentuk soalnya kayak gimana pun, ya kalian tinggal masukin aja di sini. Ya, kalau si software kan pasti langsung menguraikan solusinya ya, dengan cepat ya. Kalau misalnya manual kan kalian harus uraikan panjang. Tadi kayak contohnya saya ganti-ganti di konstantanya, ya dia langsung bisa menguraikan di mana bentuk solusi. Tapi sih saya pakai contoh yang sederhana aja dulu ya. Jadi di sini adalah y aksen ya, ditambah 3y, y double aksen ditambah 3y aksen tambah 2 sama dengan 0. Nah, nanti uraiannya seperti ini, tinggal di enter tadi ya. Terus bentuk solusi umumnya adalah seperti ini. C1 eksponensial pangkat min x tambah C2 dikali eksponensial pangkat min 2x. Jadi seperti ini ya, mencari apa namanya solusi umumnya. Sekarang gimana mencari solusi khusus ya, solusi khusus dari persamaan diferensial ini ya. Nah, jadi kan kita lihat nih ada kondisi khusus ya, y0 sama dengan 1 dan y aksen 0 sama dengan 1. Nah, itu kita masukkan ke dalam worksheet-nya. Sini komannya adalah IC ya, titik 2 sama dengan, jangan lupa masukkan tadi kondisinya. Jadi pakai kurung Kurawa buka, y0 sama dengan 1. Kemudian ini dia besar y0 Nah, kita tuliskan dulu kondisi khususnya kayak di soal. Jadi pada saat y0 sama dengan 1 dan y aksen 0-nya sama dengan 1. Y0-nya 1, y aksen 0. Di sini saya tambah D karena dia adalah dalam bentuk penurunan ya. Sudah derivatif D ini derivatif dari y-nya. 1 kali penurunan, di mana pada saat y0 itu dia sama dengan y aksen itu sama dengan 1. Nah, sekarang gimana mencari ininya, solusi khususnya? Masukkan lagi, komennya adalah solution ya, sol f, kemudian titik 2 sama dengan d-solve ya, dalam kurung ya, buka kurung Kurawa ya. Kemudian masukkan persamaan diferensial OD1 ya, yang ini. Jadi komennya di sini adalah union ya. Union ini adalah mensubstitusi si kondisi khusus tadi ke dalam persamaan ini. Itu kan kalau secara manual kan kita udah belajar ya, substitusi ini nanti dia dapat nilai C-nya berapa gitu ya, kalau secara manual kemarin. Nah, di sini di Maple kodenya adalah union. Apa yang di OD1 ini di union dengan apa, atau di substitusi dengan apa, yaitu yang persamaan IC-nya. Gini ya. Kemudian
untuk persamaan YX. Nah, di sini kita masukkan YX. Nah, wah, error. Gimana errornya ini? Oh, saya lupa kurungnya. Ini nggak pakai kurung biasa. Nah, ini ya, sorry tadi salah. Sini kurung biasa ya. Jadi mendapatkan solusi khusus itu menggunakan command solution desol OD1 yang diunionkan atau disubstitusi dengan kondisi khusus IC ini ya pada persamaan YX ya. Dapatlah kondisi solusi khususnya ya, yang ini kan umum, nggak ada C1 C2-nya. Pas kita substitusi kondisi khusus dapat C1 C2-nya ya. 3 eksponensial pangkat min X minus 2 eksponensial pangkat min 2X. Ya, seperti itu. Atau mau diuraikan bentuk ininya, solusi khususnya, ya. Kalau ini kan dalam bentuk persamaan ya, tapi kalau mau melihat ininya ya, konstanta solusi khususnya itu pakai evaluasi. Ini ya X, so. Nah, ini bentuk solusi khususnya. Nah, sampai sini udah benar sih. Ini bentuk solusi. Kalau mau lihat lebih tepatnya ya, bentuk solusi khususnya seperti ini. Ini dalam persamaan dalam YX, ini tanpa menguraikan si YX-nya. Gitu. Nah, gitu ya. Cara menggunakan Maple kalau ingin mencari solusi umum dan khusus dari suatu persamaan diferensial. Kalau misalnya pun nanti soalnya diganti ya, katakanlah di sini saya jadiin 2, sini 1 tetap, sini itu 4 ya, sini 4 misalnya. Kalian tidak perlu hitung lagi kalau pakai software, kalian tinggal ganti di sininya konstantanya. Lalu jangan lupa di enter untuk setiap perintah ya. Di enter. Ini nggak usah tetap sama soalnya tadi di soal. Di sini di enter. Di enter. Nah, ya tinggal seperti itu ya. Ya lebih cepat memang dibanding manual pakai software. Tinggal mencari tahu aja komen-komennya. Ya, jadi ini menggunakan Maple untuk menguraikan persamaan diferensial. Ya, ini contohnya di sini adalah persamaan diferensial order 2 ya, karena ada Y double aksen di sini. Dan dia homogen karena 0. Seandainya dia enggak 0, misalnya dia konstanta lah di sini 5. Kita lihat ya. Berapa hasilnya. Nah, berubah juga ya. Jadi baik homogen dan homogen itu bisa dengan cepat kalian dapatkan bentuk solusi umum dan khususnya di sini. Ini menggunakan Maple. Jadi tadi masukkan dulu persamaan diferensialnya. Ya, ini komennya ya. Kemudian untuk mencari solusi umum, komennya seperti ini ya, pakai desol dari persamaan diferensialnya OD1.
Nah, sini kalian mau kasih nama OD2, OD3, ya. Masukkan juga sesuai dengan penamaan di sini. Kemudian kondisi khususnya, ya, disesuaikan dengan yang di soal, ya. Y01, ya aksen 0, 1 di sini nilainya. Tadi di sini saya ganti 5. Kalau misalnya saya ganti 2, ya aksennya 2 juga misalnya. Nah, tinggal kita ganti di sini. Nah, tinggal diedit di sini. Maka dia akan menghasilkan solusi khusus yang berbeda. Berubah lagi solusi khususnya. Ya. Jadi tinggal diedit aja dari listing programnya. Untuk solusi khusus gunakan command union, ya. Jangan lupa. Oke, baik. Untuk penggunaan Maple, ya, untuk materi persamaan diferensial, contohnya mungkin sampai di sini dulu, ya. Menguraikan solusi umum dan solusi khusus menggunakan Maple, ya. Silakan nanti tinggal di-download software ini, ya. Nah, nanti akan dipelajari, dicoba sendiri, ya, menguraikan seperti contoh yang saya lakukan barusan. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.